Halo semua, perkenalkan nama saya Yadi. Saya ingin menceritakan cerita mistis yang pernah saya alami. Kisah ini dimulai ketika saya terpuruk setelah usaha jualan elektronik bangkrut dan saya menderita sakit parah. Dalam keputusasaan, saya mulai merenung dan memikirkan jalan pintas untuk cepat kaya. Aku tersesat di antara sadar dan tidur. Kereta itu membawaku pergi. Kisah ini dimulai dari Mas Yadi yang terpuruk setelah usahanya jualan elektronik bangkrut dan ia menderita sakit parah. Dalam keputusasaan, ia mulai merenung dan memikirkan jalan pintas untuk cepat kaya. Saya dibawa ke istana bawah laut yang mewah, di mana dindingnya terbuat dari emas dan keramiknya terbuat dari batu mulia. Di sana, saya bertemu dengan seorang ratu yang kecantikannya luar biasa, bahkan melampaui artis manapun. Ratu itu menawarkan pernikahan dan kekayaan. Saya, yang terpesona oleh kecantikannya, menyetujui pernikahan tersebut tanpa meminta kekayaan. Seorang pria Indonesia, Kang Yadi, dibawa ke istana bawah air yang mewah. Dindingnya terbuat dari emas dan keramiknya dari batu mulia. Sang ratu menawarkan pernikahan dan kekayaan. Mas Yadi, yang terpesona oleh kecantikannya, menyetujui pernikahan tersebut tanpa meminta kekayaan. Pernikahan gaib itu terjadi. Aku sempat mencium bau bunga dan merasakan halus tubuh sang ratu, tapi saat disentuh, rasanya seperti sisik ular. Bahkan, lidahnya sang ratu sempat berubah menjadi bercabang dua, layaknya lidah ular. Selama saya 7 hari di istana gaib, kalau di dunia nyata ternyata hanya 1 malam. Saya dianugerahi mantra pengasihan si ratu. Dengan mantra itu, saya bisa mewujudkan apapun yang saya inginkan. Bahkan membuat orang yang saya benci mendapat celaka. Pernikahan gaib pun terjadi. Ia sempat mencium bau kembang dan merasakan tubuh sang ratu yang mulus. Namun jika diraba terasa seperti sisik ular. Ini hari ke-7ku di sini. Tapi namun, teror dari sang ratu dimulai setelah saya memutuskan untuk menikah dengan pacar manusia saya. 3 hari setelah pernikahan, saya dipecat oleh bos tanpa alasan yang jelas dari pekerjaan. Dan hingga kini saya kesulitan mencari nafkah. Ratu siluman itu terus mendatangi dan meneror saya melalui mimpi, menertawakan, dan menunjukkan kepuasan atas penderitaan yang saya alami. Apa itu di belakang kita? Aku tidak tahu, Mas. Aku takut sekali. 3 hari setelah pernikahan, Anda dipecat. Keputusan perusahaan. Tapi kenapa? Dan hingga kini ia kesulitan mencari nafkah. Bagaimana kita akan membayar ini, Mas? Rasakan penderitaanmu. Kau milikku sekarang. Saya kini pun masih hidup dalam kesulitan ekonomi dan terus berusaha memutus ikatan gaib dengan sang ratu. Karena saya tidak ingin istri saya yang sekarang menjadi korban kasihan. Saya masih menyimpan satu bukti nyata dari istana bawah laut, yaitu batu berbentuk biji salak yang diberikan oleh Ratu Siluman Bawah Laut sebagai bukti. Batu itu juga diyakini memberi saya kekebalan, namun saya tetap ingin bebas dari teror sang Ratu Siluman Laut. Putuskan ikatan ini. Pergi kau dari sini.
lindungi dia. Ia masih menyimpan satu bukti nyata dari istana bawah laut, yaitu batu berbentuk biji salak yang diberikan ratu sebagai bukti. Hikmah yang bisa dipetik dari cerita saya. Jangan pernah mencari jalan pintas atau kekayaan instan lewat pesugihan, karena balasannya itu jauh lebih mahal dari sekadar harta. Imbalan itu adalah hilangnya kedamaian hidup, kebebasan jiwa, dan teror abadi yang akan menghalangi rezeki di masa depan. Lebih baik berjuang dengan sabar dan ikhlas di jalan yang benar. Sekian cerita dari saya, semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya, lebih dan kurang. Terima kasih, banyak, ketemu lagi di lain kesempatan.